Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 32 sampai pasal 5 ayat 8. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak,
ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah, "Hai Ibu, penyakitmu sudah sembuh." Ada banyak ungkapan yang muncul untuk mengharapkan kebaikan pada seseorang. Salah satunya adalah, "Semoga Anda sehat selalu." Kesehatan adalah anugerah penting dalam hidup yang selalu dimohonkan dan diperjuangkan. Bahkan, segala sesuatu dapat dilakukan sebagai investasi bagi kesehatan dan masa depan. Sebaliknya, apabila seseorang mengalami sakit penyakit, tentu merasa tidak enak dan sangat tidak nyaman. Orang sakit, terutama sakit fisik, seringkali merasa tertekan secara psikis dan rohani sehingga dapat semakin memperparah sakitnya. Maka, apapun dilakukan agar orang yang sakit itu menjadi sembuh, mulai dari pengobatan medis maupun non-medis diperjuangkan supaya segera memperoleh kesembuhan. Seorang perempuan yang diceritakan dalam Injil hari ini termasuk seorang sakit yang sudah menderita karena dirasuk oleh roh selama 18 tahun. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Bahkan, selama 18 tahun menderita sakit yang demikian, perempuan ini tidak absen datang ke rumah ibadat. Betapa besar pergumulan dan permohonan yang dipanjatkan perempuan ini ke hadapan Allah di rumahnya agar ia memperoleh kesembuhan. Suatu permohonan dan doa yang tiada putus-putusnya sampai akhirnya ia mendapatkan penyembuhan yang tidak diduga-duga sebelumnya. Yesuslah yang menyembuhkannya dengan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Suatu sukacita yang begitu besar dialami oleh perempuan itu setelah penantian panjang dalam doa dan permohonannya agar ia disembuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita patut bersyukur mendapatkan kisah Injil ini. Betapa suatu usaha dan kerja keras pantang menyerah untuk memperoleh kesembuhan.
kita juga dapat mengalami ketika sakit. Barangkali kita memilih untuk tidur saja di rumah, atau rumah sakit dan tidak ke gereja, atau mengikuti perayaan Ekaristi. Kita memiliki suatu kekayaan rohani dalam perayaan Ekaristi yang selalu dimohonkan ketika tubuh dan darah Kristus diangkat sebagai anak domba Allah. Di sana kita berdoa, "Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Semoga kita meyakini kata-kata ini sebagai doa penyembuhan atas segala sakit penyakit kita. Semoga demikian. Amin.